Oke, halo teman-teman, kita kumpul lagi nih, ada bahasan namanya tuh, terkait G20 di tahun 2020 kemarin, mungkin di November ya, ada Ya, Elon Musk atau mungkin yang lainnya gitu. Nah mhm, mungkin dari sisi kita bakal discuss nih, apa aja sih yang dibicarain gitu di G20 dan mungkin kita menjawab pertanyaan dari, yang udah diberikan gitu, dari Bapak Arfan. Nah mungkin, lanjut aja bahas ke pertanyaan nomor satu. Gimana sih, peluang transisi energi Indonesia pasca KTT G20 Bali kemarin nih? Nah, mungkin dari Anissa boleh melontarkan pendapatnya? Ya, oke, teman-teman. Jadi kan sebelumnya kita udah analisis ya mengenai, KTT G20 Bali ini. Nah, dari peluang transisi energi Indonesia pasca KTT G20 Bali menurut kalian, gimana sih, peluang dari adanya transisi energi ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya, Steve, ya. boleh boleh. Oke, kalau dari aku sih, peluang transisi energi di Indonesia tuh sangat gede ya, atau mungkin sangat besar. Jadi, karena Indonesia tuh salah satu negara yang sumber daya alamnya tuh melimpah, jadinya sih, energi yang kayak semacam ini atau mungkin kayak semacam surya, matahari, angin, dan air tuh, kita bisa memanfaatkan gitu sumber daya itu secara efektif dan mengurangi, ketergantungan pada energi fosil gitu. Mungkin kayak bensin atau mungkin yang lainnya gitu. Itu menurut saya sih. Iya. Oke, setuju sih sama Huda. Tambahan aja, kalau dari saya sih transisi energi itu bukan hanya untuk soal memanfaatkan sumber daya terbarukan, tapi juga soal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Selain itu, kita juga harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan gitu dan bagaimana cara menggunakannya secara efisien. Ya, benar, Steve. Kampanye dari, kayak kesadaran lingkungan juga sangat penting sih menurut saya untuk mempromosikan penggunaan energi yang terbarukan gitu. Dan kita juga bisa kayak dari ngadain seminar, lokakarya, atau acara lain yang bisa, ngajak masyarakat gitu untuk beralih ke energi yang terbarukan. Mmm, oke oke. Nah, kalau ditambahin juga nih ya, kalau ditambahin mungkin selain Boleh. itu juga kita bisa berpartisipasi nih dalam proyek energi terbarukan yang udah ada gitu. Kayak semacam ada proyek, energi terbarukan yang sedang berjalan di Indonesia kayak, pembangkit listrik tenaga surya gitu ya. Terus apalagi ya, ada pembangkit listrik tenaga angin juga. Dan mungkin, kita bisa mempelajari nih, atau mungkin menganalisis proyek-proyek tersebut untuk meningkatkan, pemahaman kita tentang energi terbarukan ini gitu. Iya sih. Aku juga setuju sama Huda. Tapi kita juga harus menjadi penggerak perubahan gitu. Sebagai individu gitu, masing-masing dari kita bisa melakukan hal kecil seperti menghemat energi di rumah gitu atau di kantor atau di tempat kita berada gitu. Kita juga bisa ngajak nih keluarga atau teman-teman di lingkungan sekitar kita itu untuk menggunakan energi terbarukan gitu. Ya, sepakat, Steve. Jadi kalau kita dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi yang terbarukan sebetulnya bukan cuman di kita aja sih, kebaikannya, tapi bisa juga buat, eee, generasi yang akan datang selanjutnya, gitu. Oke, terus tadi kan kita ngomongin tentang peluang ya, sekarang kita, ngomongin tentang tantangan dari transisi energi Indonesia pasca KTT G20 Bali. Nah, kalau menurut kalian tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam hal ini apa aja menurut kalian? Oke, kalau menurut aku sih yang tantangan terbesarnya itu terbatasnya akses ke teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan gitu. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam gitu, tapi teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkannya juga itu masih terbatas. Mhm, iya, tapi menurut aku dari keterbatasan dana juga jadi tantangan sih ya, Hmm, Steve. ya, Soalnya, transisi energi itu kan perlu investasi ya, yang besar dan jangka panjang, ya. dan belum semua pihak itu siap buat lakuin investasi tersebut. Hmm, betul. Mmm, oke, tapi ada juga nih, kayak semacam mungkin tantangannya di hukum ya, dan kebijakan Mhm. yang tidak kalah penting gitu, atau mungkin hukum juga penting di sini. Mungkin dari Indonesia sendiri pun,
memiliki regulasi yang kurang mendukung untuk penggunaan energi terbarukan itu gitu. Selain itu juga hukum tentang investasi energi terbarukan juga belum sebenarnya jelas gitu. Jadinya pemerintah atau mungkin hukum harus lebih dimatangkan kembali gitu. Betul, betul. Eh, meskipun ada banyak tantangannya gitu ya, tapi kita juga harus bergerak maju gitu, nggak bisa ngestak di tempat itu. Menurutku itu cara untuk mengatasi tantangan ini tuh adalah dengan berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan gitu. Dengan mempelajari dan mengikuti proyek-proyek tersebut, kita juga bisa ningkatin nih pemahaman kita tentang teknologi dan sumber daya yang diperlukan gitu nantinya. Iya benar-benar. Selain itu juga kita harus bisa ningkatin nih akses ke apa ya kayak semacam dana gitu ya atau uang untuk mencari kayak semacam investornya agar bisa nih dilanjutkan gitu yang seperti ini gitu. Atau mungkin ya membuat investasi gitu. Nah, dalam jangka panjang mungkin kita bisa apa ya mempertimbangkan gitu penggunaan energi terbarukan sebagai investasi yang menguntungkan gitu. Entah itu untuk pemerintah atau mungkin dari sektor-sektor swasta lainnya gitu. Iya, dan, menurut saya juga untuk mengatasi tantangan hukum dan kebijakan yang tadi, sebenarnya kita bisa bisa loh jadi, kayak penggerak dari perubahan. Kita kayak bisa memperjuangkan sebagai generasi muda gitu ya, memperjuangkan kebijakan yang, mendukung transisi energi dan meningkatkan, kesadaran tentang kebutuhan energi terbaru di, masyarakatnya gitu. Setuju sih sama Anissa. Kita juga harus selain itu gitu ya, kita juga harus berani sih ngambil tindakan gitu untuk mengatasi tantangan tersebut gitu. Dengan kerjasama dan bergerak maju, kita bisa bareng-bareng nih mencapai tujuan transisi energi itu di Indonesia gitu. Oke, selanjutnya di slide berikutnya ini kita akan membahas cara mempercepat transisi ke energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia gitu. Menurut kalian dari hal-hal yang kita tulis di poin-poin pada slide itu, eh, yang paling penting untuk dilakukan terlebih dahulu tuh apa ya menurut kalian ya? Kalau menurut saya ya, Ya, dukungan, melalui investasi dalam proyek-proyek energi terbarukan itu merupakan hal yang sangat penting gitu, paling penting malah. Soalnya, kita harus, mulai memperkenalkan teknologi energi bersih untuk, mengurangi emisi gas, kayak, buat yang efek rumah kaca, dengan cara bangun, pembangkit-pembangkit energi seperti, listrik dari tenaga surya, angin, ataupun air gitu. Iya, setuju setuju tuh kayak Nisa tadi, tapi, ada tambahan juga nih atau mungkin menurut saya jadi sektor swasta tuh harus nambah nih, sumber daya manusia agar proyek bisa berjalan dengan baik gitu. Entah itu sumber dayanya harus, apa ya, apa ya, kayak, mempelajari kembali gitu ya, hal yang harus dipelajari, terus, hal yang penting agar para pekerja bisa memahami teknologi dan kelola energi terbarukan dengan baik gitu. Jadinya emang harus ada pelatihan lagi dan harus ada kayak semacam apa ya, apa ya, transisi gitu, transisi untuk, mengimplementasi, si apa ya, tenaga-tenaga atau mungkin energi-energi ini gitu, gitu. eh, saya setuju setuju sih sama kalian gitu ya. Perusahaan swasta juga yang ada di Indonesia juga itu harus mengadopsi teknologi energi yang bersih gitu dan mengurangi emisi gas rumah kaca gitu. Dalam hal ini tentunya pemerintah juga harus memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang sudah memulai mengadopsi teknologi ini gitu. Iya, tapi, menurut saya ya, Hmm. fokus utama yang harus, pada investasi fokus utama itu harus pada investasinya dalam, proyek-proyek energi yang terbarukan. Soalnya kita harus memastikan bahwa sumber daya manusia yang diperlukannya itu udah ada, udah tersedia, dan, siap untuk melaksanakan proyek-proyek yang, tadi sudah disebutkan. Ya ya, emang harus dipertimbangkan tuh dari sumber daya gitu, karena emang sumber daya tuh inti dari semua proyek gitu ya. Kalau emang nggak ada sumber daya nggak bakal bisa maju juga itu, nggak bakal bisa jalan. Nah, mungkin seharusnya dari pemerintah ada program apa ya, perusahaan swasta gitu, ada mengadakan pelatihan gitu, ya, entah itu gratis atau mungkin berbayar secara internal atau mungkin publik dan untuk, mengembangkan, menambah pengetahuan atau mungkin keterampilan, skill yang, dimumpuni untuk sumber daya ke depannya, termasuk, orang-orang pekerjanya itu dan bisa, mengimplementasi nih gitu secara baik, untuk energi terbarukan ini gitu. Iya sih.
kalau melihat apa ya, usulan-usulan dari teman-teman sih, kayaknya kita punya berbagai perspektif gitu ya dari mengenai tentang cara untuk mempercepat transisi dari ke energi yang bersih gitu dan berkelanjutan di Indonesia. Tapi cara terbaiknya itu sebetulnya itu adalah memadukan beberapa usulan yang kita sebutin tadi gitu untuk mencapai tujuan yang akhir gitu nantinya. Iya, setuju, Steve. Jadi kita harus, fokus pada pendanaannya, sumber daya manusia, dan, adopsi teknologi energi bersih yang dilakukan secara, bersama-sama gitu. Soalnya transisi ke energi bersih yang berkelanjutan itu perlu upaya yang sama gitu, kita bareng-bareng dari berbagai pihak juga kan. Ya, betul betul. Oke, selanjutnya mungkin kita akan coba bahas tentang program subsidi mobil listrik di Indonesia gitu ya menjelang tahun 2050 gitu. Kalau menurut kalian gitu, Huda, Anissa gitu, apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari program ini gitu ya tentang mobil listrik di Indonesia gitu? Oke, kalau saya gitu ya, kalau saya lontarkan mungkin kelebihan dari mobil listrik ini tuh mungkin ramah ramah lingkungan gitu ya, karena emang tidak menggunakan bensin dan tidak mengeluarkan polusi gitu ya nantinya ke lingkungan gitu. Dan mungkin bakal hemat biaya juga nih, kayak semacam mungkin dari awal emang mahal nih barang-barang gitu, tapi kesananya kayak semacam investasi lagi gitu, karena kita nggak harus beli apa ya bahan bakar lagi tuh, karena listrik ada di mana-mana sekarang itu nantinya itu ke depannya. Nah, selain itu mobil listrik juga bertenaga dan emang menggunakan energi terbarukan, entah itu jadi tenaga surya atau mungkin angin itu, yang dimana dikonversi menjadi listrik nantinya. Seperti itu kalau dari saya. Ya, saya setuju dengan Huda, tapi, menurut aku sih kita juga perlu memperhatikan kekurangan ya dari program ini. Soalnya biaya awal untuk membeli mobil listrik itu sangat besar ya. Selain itu infrastruktur pengisian bahan bakarnya juga di Indonesia ini masih terbatas dan jangkauan, untuk perjalanan mobil listrik itu masih terbatas sih untuk saat ini. Iya sih, betul betul. Selain itu juga mungkin ada apa ya ketidakpastian gitu ya pemakaian baterai juga menjadi kekurangan dari program subsidi mobil listrik gitu. Kita masih harus memperhatikan bagaimana baterai tersebut dapat digunakan secara maksimal gitu dan ramah lingkungan gitu. Ya, mungkin emang dari sisi apa ya, mungkin pemerintah atau mungkin masyarakat bisa berfokus nih ke dalam program subsidi mobil listrik ini gitu. Jadi kita juga harus berpikir jangka panjang memperhatikan dampak positif gitu ya. Positif kayak gimana, negatifnya kayak gimana, negatif kayak gimana gitu. Entah itu bakal merusak lingkungan adanya mobil listrik ini atau mungkin mobil selain listrik itu menjadi lebih baik gitu daripada mobil listrik ini gitu. Mungkin ada beberapa pertimbangan juga gitu ke depannya gitu. Ya, eee menurut aku sih, kita juga harus memperhatikan keterbatasannya dari balik lagi keterbatasannya dari program subsidi mobil listrik ini, agar kita juga, bisa dan inovasi untuk mengatasi masalah infrastruktur dan biaya awalnya tadi. Iya, iya, iya. Setuju, setuju. Eh, Intinya sih kita harus berfokus pada solusi dan inovasi gitu ya, agar program subsidi mobil listrik ini tuh dapat berjalan dengan baik gitu dan eh, semakin berkembang gitu. Kita juga harus memperbaiki gitu infrastruktur pengisian bahan bakar, terus meningkatkan jangkauan perjalanan mobil listrik gitu, dan juga menemukan cara gitu gimana caranya itu untuk mengurangi biaya awal pembelian mobil listrik itu yang tergolong sangat mahal mungkin ya. Ya, benar benar benar. Jadi emang karena emang berfokus tadi apa inovasi, jadinya emang nggak satu pihak aja gitu Iya, yang emang iya, berpartisipasi kayak gini gitu. Jadinya mau nggak mau sektor swasta pun emang harus turut turut serta gitu. Karena emang ini apa ya dampaknya tuh ke semua gitu, bukan ke salah satu pihak aja gitu. Jadinya terkait program subsidi listrik mobil listrik ini tuh kita harus ada memastikan bahwa ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan perusahaan untuk memastikan keberhasilan mobil listrik atau mungkin Eee, apa ya, tenaga terbarukan ini gitu, gitu. betul. Ya, setuju. Oke, mungkin lanjut ke topik selanjutnya. Jadi, berbicara terkait mindset penerapan tarif tenaga listrik non subsidi nih gitu. Ya, Jadi, kalau dari sisi saya sih perubahan mindset masyarakat terhadap penerapan tarif, tenaga listrik non subsidi harus disertai dengan peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur gitu.
Jadi sehingga, masyarakat akan merasa adil dan memperoleh kualitas listrik yang baik gitu. Entah itu masyarakat yang, eee, derajatnya tinggi atau dari bawah gitu, itu harus adil, nggak dibedakan gitu. Jadi emang setara semua seharusnya gitu. Itu sih. Iya, Gimana tuh? ya setuju sih, setuju. Eh, tapi di sini kita kan bicara juga tentang dampak positif dan negatifnya gitu ya dari perubahan tarif tenaga listrik non subsidi gitu. Salah satu dampak positifnya itu menurut aku tuh pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan dana bantuan gitu ya. Sedangkan dampak negatifnya itu mungkin masyarakat yang kurang mampu gitu akan akan menjadi merasakan terkena imbasnya gitu nantinya gitu. Iya, aku setuju sih sama pendapat kalian berdua ya. Tapi kalau menurut aku, perubahan dari mindset masyarakat itu perlu waktu ya, eee, yang cukup lama mungkin dan perlu kampanye juga yang lebih intensif untuk memberikan kayak pemahaman tentang pentingnya dari perubahan tersebut. Jadi, untuk merubah dari mindset masyarakat itu kita bisa kayak lakukan sosialisasi, seminar, atau, penggalangan dukungan dari tokoh masyarakat yang berpengaruh gitu di daerah tersebut. Ya, betul betul, Anissa. Jadi, selain itu juga mungkin bisa memberikan insentif gitu ya, bagi masyarakat untuk menggunakan listrik dengan efisien dan hemat Ya. energi gitu. Jadi hal ini dapat mendorong tuh masyarakat menghemat penggunaan listrik sehingga tagihan listrik bisa ditekan itu. Jadi nggak boros, mungkin kalau emang udah penggunaan nggak bakal dipakai terus itu, tapi dicabut atau mungkin matiin gitu, biar ke depannya nggak bocor tuh tagihannya gitu. Iya, iya. Bagus sih itu idenya udah. Selain itu juga perlu disiapin gitu ya program pendampingan gitu untuk masyarakat yang sulit beradaptasi dengan perubahan tersebut gitu. Sehingga mereka juga bisa mendapatkan informasi dan bantuan yang diperlukan biar nanti ke depan itu dapat memanfaatkan listrik dengan efektif dan efisien gitu. Jadi nggak sembarangan lah gitu penggunaan listrik di masing-masing rumah gitu sih. Iya, benar setuju juga, Steve. Kalau menurut aku ya, program pendampingan, yang tadi disebutkan itu di dalamnya bisa kita ngasih informasi tentang cara, hemat listrik, pemilihan peralatan energi yang, Ya. hemat energi, gitu, dan sebagainya. Jadi hal ini tuh bisa ngebantu masyarakat untuk menghemat, biaya tagihan listrik mereka, terlebih lagi, buat mereka yang penghasilannya, terbatas gitu ya. Ya. Oke, saya pikir sih komitmen pemerintah paling penting gitu ya untuk eh, mempercepat transisi energi di Indonesia gitu ya. Pemerintah perlu berinvestasi mungkin ya dalam pembangunan proyek-proyek baru mungkin dan menyediakan dana gitu yang cukup gitu eh, untuk berinvestasi gitu dalam proyek-proyek tersebut gitu. Tanpa komitmen dari pemerintah itu sulit sih buat kita gitu ya masyarakat gitu untuk mencapai target energi bersih gitu yang diinginkan gitu. Iya, setuju. Tapi selain itu, perubahan mindset masyarakat juga kayak tantangannya besar ya. Jadi kayak kita Nah, perlu, mempelajari hal-hal baru, menerima hal baru, terutama dalam penggunaan energi bersih ini. Jadi, masyarakat juga harus terbuka untuk mau mempelajari teknologi baru yang tersedia dan, mereka juga harus siap untuk, melakukan perubahan gitu dari sisi masyarakat sendiri. Saya setuju nih, pendapat kalian gitu. Jadi, sektor swasta tuh entah itu dari mindset masyarakat atau mungkin pemerintah gitu ya. Jadi sektor swasta atau mungkin perusahaan swasta tuh emang berperan penting juga nih dari transisi energi di Indonesia gitu. Jadi investor ya. atau mungkin orang-orang itu harus Iya. memberikan dukungan finansial gitu. Dan perusahaan-perusahaan perlu memperoleh sumber daya dan transisi struktur perusahaan. Apa ya, visi dan misinya juga harus diubah tuh. Jadi karena emang ada apa ya, transisi, apa ya, zaman modern ini mungkin nggak diam di situ aja gitu. Jadi emang perusahaan harus berubah nih, harus transisi dan emang harus mempelajari apa aja sih yang baru gitu, apa sih yang udah lama gitu. Biar, nanti implementasi atau mungkin transisi energi itu bisa berjalan lebih lancar gitu. Ya, oke. Selain dari sisi masyarakatnya mungkin ya dari sisi perusahaan swasta gitu, eh, saya rasa juga mungkin tantangan terbesar juga ada pada komitmen pemerintah gitu ya. Kita perlu meyakinkan pemerintah gitu bahwa transisi energi itu
adalah langkah penting gitu ya untuk masa depan Indonesia gitu. Tanpa dukungan pemerintah, transisi energi mungkin akan sangat mustahil lah gitu ya buat dilakukan gitu. Mhm. Yah, setuju sih. Tapi kita juga harus, memperhatikan dari sisi pendidikan dan sosialisasi untuk masyarakat ya tentang pentingnya transisi energi ini. Soalnya, dengan kita, memperhatikannya, Ya, masyarakat bisa lebih memahami dan ngedukung dari program perubahan ini sih. Iya ya, gitu. saya sebenarnya setuju juga tuh kayak gitu tuh. Jadi mungkin kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta gitu ya. Sektor swasta itu sangat penting gitu Ya. untuk mengatasi transisi gitu, transisi di transisi energi di Indonesia itu terutama kalau emang pengen maju ke listrik gitu. Gitu sih. Mungkin itu ya. Jadi mungkin ada 5 pertanyaan. Jadi mungkin kalau kita rekap dari awal lagi, kita tuh membahas tentang pertama kita membahas terkait peluang transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali kemarin gimana. Terus lanjut ke tantangan transisi energi di Indonesia pasca KTT G20 Bali kemarin itu gimana. Terus lanjut lagi gimana sih dukungan sektor swasta nantinya. Dan ada lagi nih pembahasan terkait gimana sih kalau mobil listrik diimplementasi di Indonesia gitu, kekurangan atau mungkin kelebihannya apa aja. Terus mindset penerapan tarif tenaga listrik non subsidi di Indonesia kayak gimana tuh? Apa akan berdampak besar atau mungkin tidak? Itu mungkin tadi udah dibahas juga. Terus yang terakhir ini tuh ada tantangan transisi di Indonesia gitu. Apabila kalau emang udah terjadi transisi gimana nih kita menghadapinya gitu. Ya. Nah, kurang lebih itu ada 5 pertanyaan yang udah kita cover. Kalau emang ada perubahan atau mungkin ada yang kurang dari pembahasan yang kita bikin, mungkin mohon dimaafkan atau mungkin bisa diperjelas juga nantinya. Dan kurang lebih seperti itu. Jadi kelompok kita, kalau kita disebutkan lagi dari awal, ada Anissa, ada saya sendiri, Huda, dan ada Steven gitu. Mungkin dari 3 kelompok ini, 3 orang di kelompok ini bisa menyimpulkan dengan baik bagaimana KTT G20 kemarin di Bali. Mungkin sekian saja dari kelompok kita. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.